Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih juga kepada Ibu yang boleh memberi kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Pariwisata untuk Pengembangan Wisata Gunung Batu Tibang yang ada di salah satu Lembang, yaitu Lembang Roran Barat, tepatnya di Kecamatan Buntu Pepasan. Jauh sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mersyani Tanan, NIM 1841186. Berbicara soal pariwisata, tentu itu sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Pada saat kita mendengar kata pariwisata, tentu yang terbenak di pikiran kita yaitu sebuah perjalanan. Nah, dari pengertian di bawah ini, pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan, baik individu maupun grup, dari tempat tinggal menuju suatu tempat tertentu, untuk mendapatkan pengalaman di luar aktivitas kesehariannya seperti bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain dalam waktu yang sementara. Nah, pengalaman di luar aktivitas keseharian yang dimaksudkan di sini, saya ambil contoh kita sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa tentu tugas kita yaitu pergi ke kampus dan untuk belajar. Nah, yang paling kita tunggu-tunggu sebagai mahasiswa yaitu pada saat libur. Pada saat libur, tentu banyak teman-teman yang melakukan sebuah perjalanan, baik itu ke luar kota, pulang kampung. Nah, keluar kotanya ini tentu hanya sementara, karena biasanya teman-teman keluar kota itu hanya untuk refreshing, ketemu keluarga, atau mencari sesuatu, dan lain hal sebagainya. Tetapi pada saat libur telah selesai, tentunya mahasiswa yang melakukan perjalanan tersebut akan kembali ke tempatnya untuk melanjutkan kuliahnya kembali. Nah, mengapa pariwisata perlu dikembangkan? Yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Ini sangat penting sekali. Di Indonesia sendiri kita tahu bahwa sektor pariwisata itu merupakan salah satu pendapatan untuk negara. Nah, khususnya kita di Toraja, pendapatan yang ada di Toraja itu terdapat dari salah satu sektor yaitu sektor pariwisata. Kita tahu pariwisata yang ada di Toraja ini sungguh bisa dikatakan pariwisata terbanyak dan paling digemari oleh masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun internasional. Oleh karena itu, lapangan pekerjaan untuk sektor pariwisata ini tentu banyak terbuka jika kita kelola dengan baik. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Nah, tentu ini jelas pada saat sektor pariwisata itu berjalan dengan baik, tentu pendapatan akan meningkat. Mulai dari segi semisalkan pariwisata tersebut banyak digemari oleh masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun domestik, tentu tiket yang akan dijual akan semakin banyak, baik itu parkirannya juga. Jadi tentu pendapatan akan semakin meningkat. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk membangun. Nah, dari sini pemerintah akan terus memperhatikan bagaimana nantinya jika pariwisata tersebut semakin berkembang pesat, tentunya pembangunan yang ada pasti akan terus ditingkatkan untuk menarik perhatian para wisatawan. Selanjutnya, tentu pada saat kita melakukan sebuah perjalanan, tentu ada faktor-faktor yang mendorong kita untuk melakukan perjalanan atau berwisata. Yang pertama, itu mencari suasana baru. Nah, ini biasanya untuk masyarakat yang ada di perkotaan. Masyarakat di perkotaan kita tahu, tentu itu banyaknya masyarakat, dan tiba-tiba pada saat mereka ada waktu luang, mereka tentu ingin mencari suasana baru. Bukan cuma masyarakat di kota, masyarakat kampung pun rindu untuk mencari suasana baru, dalam artian mereka ingin mencari suasana dalam keramaian, melihat bagaimana suasana yang ada di perkotaan. Selanjutnya,
itu keinginan untuk penyegaran. Nah, ini keinginan penyegaran ini tentu kita sebagai mahasiswa pada saat kita belajar itu tentu kita merasa pengen liburan, agar bagaimana pelajaran yang akan kita dapatkan selanjutnya itu kita resap dengan baik. Selanjutnya itu ingin menikmati kegembiraan. Nah, ini ingin menikmati kegembiraan ini banyak ditemukan di anak-anak. Tentu pada saat anak-anak atau anak SD saja, TK, pada saat mereka libur, mereka sangat rindu untuk bertemu dengan teman-teman sebayanya. Contohnya pada saat mereka mau pergi berenang, tentu pada saat mereka melihat teman-teman sebayanya, tentu mereka sangat akan gembira. Selanjutnya ingin mempererat hubungan kekerabatan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh keluarga. Kenapa? Karena kita dalam satu rumah belum tentu kita bertemu 1 kali 24 jam dalam sehari. Karena ada yang bekerja, ada yang sekolah. Nah, pada kesempatan ini melakukan perjalanan dalam hal berwisata bisa mempererat hubungan kekerabatan atau dalam hal kekeluargaan. Karena waktu untuk bertemu itu sangat jarang pada saat kita sekolah atau orang tua lagi kerja dan lain hal sebagainya. Selanjutnya, untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat atau dengan masyarakat lokal yang dikunjungi. Nah, ini tentu kita sebagai masyarakat, tentu kita merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi mungkin pada saat kita ada di lingkungan satu lingkungan itu, kita merasa kita membutuhkan, kita perlu berinteraksi dengan orang lain selain orang di lingkungan kita tersebut, baik itu kita berkenalan dengan masyarakat lokal maupun internasional. Selanjutnya yaitu keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan suasana romantis. Nah, ini tentu itu tidak perlu lagi dijelaskan bagaimana. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpasangan. Selanjutnya itu keinginan untuk merealisasikan mimpi-mimpi. Nah, kebetulan yang saya angkat di proposal saya yaitu Gunung Batu Tibang. Nah, berbicara soal gunung, tentu kita tahu bagaimana situasi dan kondisi tersebut. Nah, dari keinginan untuk merealisasikan mimpi-mimpi, tentu khususnya sebagai pendaki. Nah, dari kesempatan ini, berwisata ini, pendaki mulai merealisasikan mimpi-mimpi mereka dengan sering-seringnya mereka nanjak, memanfaatkan pegunungan yang ada di Toraja ini. Selanjutnya, bagaimana strategi pengembangan wisata Gunung Batu Tibang ini. Nah, ada 4 strategi dari pengembangan Gunung Batu Tibang ini. Yang pertama yaitu kerjasama dengan masyarakat setempat. Nah, ini sangat perlu pada saat kita mau mengembangkan sebuah wisata. Kita meminta persetujuan baik dari masyarakat, apakah mereka setuju atau tidak untuk kita mengembangkan perwisata yang ada di daerah tersebut. Jadi sembari kita bekerja sama, tentu kita harus menjelaskan bagaimana kedepannya apakah tidak mengganggu keseharian dari masyarakat, apakah justru menambah pendapatan dari masyarakat. Selanjutnya, jika masyarakat setuju dengan bekerja sama, tentu kita akan melibatkan pemerintah setempat. Yang pertama, kita misalnya di suatu Lembang, tentu kita akan membicarakan hal ini bersama dengan aparat-aparat Lembang yang ada di tempat, sehingga pengembangannya ini berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu
sarana dan prasarana yang memadai. Nah, setelah masyarakat setuju dan pemerintah juga ikut terlibat dalam hal ini, yang perlu kita benahi yaitu sarana dan prasarana yang memadai. Seperti perjalanan untuk menuju ke lokasi. Nah, perjalanan untuk menuju ke lokasi perwisata tentu itu sangat penting bagi wisatawan, baik itu dari luar atau dalam lokal sendiri. Khususnya di Gunung Batu Tibang ini, jarak untuk menempuh ke sana itu lumayan jauh. Kita memulai dari kota Rantepao sampai ke perjalanan ke atas, itu tentu membutuhkan waktu. Nah, yang dibutuhkan pada saat itu yaitu sarana prasarana seperti jalan dan mobil atau roda 2 untuk bisa mencapai ke tempat tersebut, yaitu meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran. Nah, ini yang sangat penting sekali. Jika strategi ketiga ini sudah terlaksana, tentu yang harus kita lakukan yaitu meningkatkan pengembangan dan promosi dan pemasaran. Bagaimana caranya? Tentu yang kita harus lakukan yaitu mempromosikan melalui media komunikasi, media sosial, dan media-media lainnya. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain agar wisata tersebut bisa berkembang dengan cepat dan dikenal oleh banyak orang. Nah, selanjutnya pengelolaan wisata Gunung Batu Tibang. Nah, pengolahannya ini tentu ada faktor yang perlu diperhatikan agar pengolahannya ini berjalan dengan baik. Nah, menurut masyarakat yang saya wawancarai di tempat tersebut, bahwa sebenarnya Gunung Batu Tibang ini merupakan salah satu wisata, satu-satunya wisata yang ada di tempat, namun sampai sekarang belum terekspos ke media dikarenakan adanya faktor-faktor tersebut. Adapun cara yang mereka lakukan dulu yaitu mempromosikan melalui anak-anak yang pernah KKN, namun karena adanya faktor-faktor yang menghambat sehingga sampai saat ini perwisata Gunung Batu Tibang tersebut belum terekspos. Nah, faktor tersebut yang menghambat yaitu salah satunya jalan menuju ke lokasi. Jalan menuju ke lokasi ini tentu sangat dipertimbangkan masyarakat atau pariwisata untuk mengunjungi pariwisata tersebut. Materi saya yang bawakan, kesimpulan yang saya ambil bahwa perlu kesadaran lagi untuk kita masyarakat dalam mengembangkan kekayaan yang kita miliki, khususnya di sektor pariwisata, dan kerjasama pemerintah dalam hal tersebut, khususnya di Toraja. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesetiaan teman-teman dalam mendengarkan materi yang saya jelaskan, dan tetap semangat dalam proses belajar daring seperti ini di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih.